Hey, jadi kemarin kita udah ngebuat tutorial atau review singkat dari cara ngepakai Fluent ya. Jadi sekarang kita ingin ngepelajarin lagi fungsi-fungsi lebih dalam daripada menu dari kiri ini ya. Jadi kemarin aku udah jelasin singkat ini fungsinya apa, terus yang di kanan ini fungsinya adjustment, yang di bawah ini bevel dan fungsi-fungsi tambahan dari Fluent. Jadi bagaimana kalau misalnya kita ingin membuat suatu objek menggunakan Fluent? Oke ya, langsung aja. Jadi kita ingin menggunakan ini semua. Kita delete aja cube-nya ini, kemudian kita F, terus grid. Terus klik kanan karena aku lebih suka pakai grid. Terus sudah itu aku scaling berarti bersihin gigi ya. Terus resolutionnya aku naikin sampai sini. Kemudian aku klik sampai di sini. Kemudian karena aku sukanya ini solidify-nya ke atas saja, nggak usah ke bawah, jadi aku ngeklik C, terus aku sesuaiin sampai atas ini sampai mentok, kemudian aku solidify. Oke, ketika aku udah mantep, di sini aku klik kiri, tahan ya, hold. Kalian bisa lihat guys atau teman-teman yang di bagian kanan ini fungsi-fungsi menyesuaikan daripada objek kita. Yang di kiri ini fungsi-fungsi untuk memudahkan kita ketika kita ingin langsung nggak mau ngebuat objeknya itu secara double ya, seperti array, circular array atau mirror. Jadi dari semua operator di sini kalian harus ketahui teman-teman, pada versi Fluent ini ketika kita masuk kepada salah satu operator sini, kemudian kita ingin cancel operatornya karena kita nggak ingin buat sesuatu di situ, kita bisa langsung klik escape. Tapi ketika kita masuk kepada array atau circular array, ketika kita klik escape, berarti dia langsung keluar. Coba ya, kita array, terus klik ini, begini. Tapi aku nggak jadi deh mau array, aku mau klik escape. Di sini seharusnya cancel escape ya, tapi dia sampai keluar. Jadi kalian harus hati-hati teman-teman ya, ketika kalian ingin masuk kepada fungsi array atau circular array, terus kalian nggak jadi ya, nggak jadi aja gitu, seperti ini. Kemudian C seperti ini, kemudian solidify, tinggiin. Kemudian kita force bevel ini berarti kita ngebevel pada tiang-tiang dari objek. Kita lihat ikonnya ngeberdiri gini ya, kemudian sini. Nah, kita bisa dorong mouse kita secara horizontal seperti ini. Oke, kita bisa lihat ya. Tapi kalau misalnya nih, aku mau ngebevel yang di bawah kanan aja, pojok bawah kanan. Oke, kita klik sini dulu. Kita masih mau ngebevel. Nah, kalau misalnya aku mau ngebevel bawah, pojok kanan bawah aja, aku klik X dulu pertama. Terus aku klik X dekat sini nih, dekat sini ya. Terus aku baru bisa ngegeser. Nah, kita bisa lihat pojok kanan bawah aja yang ngebevel. Nah, sekarang kita mau ngebevel secara horizontal ya. Jadi kita masuk second bevel yang dimana ikonnya ini udah horizontal. Kita lepas klik di sini. Nah, kita bisa dorong aja mouse-nya ke kanan dan langsung ngebevel. Tapi karena aku lebih prefer kepada bevel yang secara lurus aja sih, satu gini aja. Jadi aku bisa klik C. Kita bisa lihat di sini teman-teman, ada round dan ada straight. Sekarang kita bevel pada round. Ketika kita klik C, maka langsung ke sini ya. Oke, di sini aku udah rapi, aku rasa. Oke, ketika udah selesai di sini kalian harus ketahui ini dimension untuk mengatur scale-nya secara X atau Y, secara axis X atau axis Y. Ketika solidify berarti itu mengatur scale-nya secara axis Z. Kita masuk dimension. Nah, kita bisa lihat di sini set X langsung ya. Jadi ketika gerakin mouse-nya ya geraknya di X aja. Ketika aku mau nge-adjust pada axis Y, aku harus klik C dulu. Terus ya seperti ini ya guys ya. Nah, ketika aku udah mantap, udah suka, aku silakan bevel mungkin agak sini aja deh. Nah, ketika kita udah suka ya teman-teman ya, kira-kira udah ada masalah shading, kita harus ini aja.
Oke, udah selesai, kita klik kanan untuk selesai. Oh ya, yang harus kalian ketahui teman-teman, ciri-ciri daripada Fluent itu ketika kita ngebuat objek adalah yang pertama, ketika kita sudah ngebuat objek, ketika kita masuk edit mode, maka objeknya itu akan berubah menjadi sebuah plane, itu ya. Kemudian, ketika kita masuk menu modifier, modifiernya bejibun. Aku nggak tahu kenapa. Padahal di sini kita bisa lihat kita nggak apa-apain. Oke. Mungkin ya nggak tahu ini kenapa sih developernya buat sini, namanya Rudy developernya. Kemudian ciri-ciri ketiga adalah empty-nya di sini banyak, padahal kita nggak circular array tadi ya. Gitu aja kali ya. Oke, kalau udah selesai tadi ciri-cirinya Fluent ya ketika buat objek. Nah sekarang kita mulai dari cut atau add. Kita klik objeknya dulu, terus cut atau add. Kita masuk. Nah, di sini ketika kita masuk operasi Fluent, ketika kita klik add, itu pada edit mode-nya nggak sebuah plane, tapi sebuah objek yang seperti emang kita buat sebelumnya. Tapi ketika kita buat sesuatu adjustment pada edit mode ini dan kita ingin keluar, itu nggak akan ter-apply kepada objeknya. Jadi kalian harus memikirkan itu, bahwa Fluent itu hanya membuat objek emang pada object mode aja, nggak ada pada edit mode. Kita kembali ke object mode. Kita bisa lihat di sini teman-teman bahwa di sini ada rectangle, ada shape, ada circle, terus ada sphere. Rectangle berarti kotak, shape berarti engion, dan ada circle lingkaran, dan ada sphere bola. Oke, karena kita ingin membuat suatu di tengahnya aja, kita klik kanan untuk buat suatu grid seperti ini. Karena ini nggak ada scale-nya, kita ngeklik dulu square distribution seperti ini, kemudian kita besarin. Kita nge-move dikit. Oke, udah mulai suka. Terus resolutionnya naikin, kurang lebih gini aja kali. Terus kita buat dari sini sampai, aku mau ambil sini aja deh. Terus kita sesuaikan gimana ketebalan dari cutnya ini. Kemudian setelah ini selesai, kita ingin mengatur bevel. Klik kiri secara tahan seperti ini, kemudian bevel seperti ini. Kemudian kita ingin bevel untuk satu objek ini aja, bevel, klik X, terus di sini X lagi, terus kita geser mouse-nya. Udah mantap. Aku rasa aku udah mantap. Kemudian dimensionnya aku mau perbesar lagi, gini kan. Terus aku nge-grab dulu ini, terus aku dimensionnya besarin lagi. Terus aku secara Y, terus dimensionnya secara Y lagi, seperti ini. Jadi seperti lebih ke terdistribusi di tengahnya. Kalau udah selesai, aku nggak mau nge-cut lagi, tapi kalau mau kita bisa langsung shift W. Tapi karena aku udah nggak mau, gini aja, aku klik kanan aja langsung dan selesai. Boolean objeknya langsung terhide otomatis. Dan seperti biasa, di sini ada circular array lagi di sini, aku nggak tahu kenapa. Terus kita masuk kepada fungsi selanjutnya, yaitu slice. Nah, aku bisa bilang teman-teman ya, fungsi slice dan insert ini agak, aku bisa bilang ya, kalau di caseku, aku terkadang pakainya itu agak sama. Kenapa? Karena ketika aku mau buat suatu insert ya, dan aku mau ngatur insertnya langsung, itu aku biasanya pakai slice. Aku nggak pakai insert, meskipun bisa pakai insert. Tapi slice juga ketika kita membuat objek layangan gitu ya. Ya langsung aja kali ya masuk objeknya. Masuk slice, terus kita mau masuk di tengahnya, terus klik kanan, lihat, ini betul-betul di tengah ya. Setelah yakin berada di tengah, kita klik ini sampai di sini. Kemudian kita ngepotong sampai bawah. Ini udah selesai. Terus kita nge-bevel seperti ini ya. Terus kita bevel lagi, klik X. Terus di sini klik X. Terus besarin. Oke. Terus kita grab dulu. Kita mau sesuaikan dulu distribution. Gini kali ya. Udah enak sih, udah enak aja sih. Oke, gitu ya, mungkin aku udah suka. Klik kanan.
Nah, karena ini nge-slice, berarti kita ngebuat objek baru dari objek kita, tapi ketika kita gerakin objek yang kita tadi, objek yang barusan kita buat dari slice akan terparent otomatis kepada objek sebelumnya, seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita bisa langsung gerakin ini aja, Z. Jadi aku mau seperti ini, agak sedikit kurang ya. Terus, oh ya, kalau di slice ini kita bisa langsung nge-keyframe. Jadi aku keyframe di sini aja deh. Oke. Kemudian pada frame 60 aku sini. Jadi aku bisa buat animasi seperti ini. Fungsi singkat. Animasi singkat, fungsi singkat. Iya, bisa saya bilang. Oke, udah selesai. Kita buat lagi insert ya. Aku mau buat kayak apa ya, sebuah tempat tombol gitu kan, biasanya kan agak ke bawah gitu. Nah, kita bisa lihat langsung aja di sini. Aku mau ambil di sini, nggak usah klik kanan sampai sini, terus aku klik sampai bawah. Gini, ya cakep. Terus kalau misalnya aku ingin mengatur ketebalan pada insertnya ini, aku klik tahan kiri, terus insert thickness seperti ini ya. Kemudian aku ingin buat di sini juga, berarti aku langsung mirror, terus klik di sini. Udah selesai ya. Udah selesai. Jadi ya seperti ini ya. Terus karena aku udah mantap sama insertnya, aku klik kanan. Udah mantap. Oke, tapi aku mau nge-adjust nih insertnya. Gimana caranya? Jadi aku klik objeknya tadi, terus klik F, terus technical display seperti ini. Kemudian aku geser secara X seperti ini. Kemudian kalau udah selesai, kita klik technical display-nya lagi. Yap, aku merasa oke. Tunggu, sini kok. Kita geser sini. Coba geser ini. Kita nge-scale aja deh, kecilin lagi seperti ini. Yuk, kira-kira udah mantap ya. Bukan teknik sini, teknik display udah hilang. Oke. Nah sekarang fungsi terakhir adalah boolean. Boolean ini membutuhkan objek untuk memotong. Jadi nggak seperti cut tadi, kalau cut langsung kepada objeknya, kita langsung buat objek di dalam operator tadi, dalam operasi tadi, kita langsung buat objeknya. Tapi ketika kita udah punya objeknya dan kita langsung ingin ngeboolean di situ, jadi kita contoh aja, langsung aja ambil Q seperti ini, terus kita mau potong di situ aja, set. Oke. Udah mantap. Nah sekarang kalian perlu ketahui bahwa ketika kita ingin mengambil fungsi boolean pada objeknya ini, ya hanya maksimal 2 objek aja. Jadi ketika 3 itu nggak bisa. Contoh ya, ini. Aku misalnya ambil nih fungsi pertama. Ini adalah si pemotong. Dan yang kedua adalah si korban dari pemotong. Ini subjek, ini objek. Oke, SPOK. Terus kita ambil boolean, terus boolean. Langsung otomatis terpotong. Dan kalian bisa lihat si pemotong langsung terparent kepada korban kita. Seperti itu. Tapi misal nih ada 2 objek langsung, kita mau ngeboolean pada satu korban. Seperti ini. Kita mau boolean dan jawabannya adalah nggak bisa. Karena udah dibilangin dari sini nih, between 2 objects. Oke. Jadi kita delete aja. Misal kita ingin buat suatu boolean di sini juga, kita langsung gini aja boolean, terus langsung mirror ke sini. Yup, setelah selesai klik kanan, langsung selesai. Jadi ini adalah salah satu fungsi dari Fluent. Coba kita mau adjust lagi, kita seperti sini ya. Terus scale Z kita dalamin lagi sini. Terus ini kita dalamin lagi.
seperti ini. Yuk, ketika kita mau menaikin lagi nih kotaknya seperti ini. Oke. Jadi ketika kita udah mantap, klik sini untuk displaynya hilangin. Nah, itu aja teman-teman, salah satu atau tutorial dari bagaimana sih untuk membuat objek dari Fluent. Selanjutnya ketika kita selanjutnya itu sekreatif teman-teman aja, bisa kita lihat di sini ya. Oh ya, kalau misalnya kita udah selesai untuk membuat suatu objek, kita udah nggak mau ngedit nih, kita bisa klik F terus auto completion. Oh iya, di sini juga agak harus kalian perhatikan karena di sini ada juga pengaturannya. Ketika kita klik kiri aja, berarti semua modifiernya udah selesai. Modifiernya langsung ter-apply dan langsung terhapus dan objeknya udah selesai. Tapi kalau misalnya kita mau nge-apply tanpa duplikasi, ya kita lihat. Kita contoh-contohnya. Kalau klik Ctrl itu apa, Alt itu apa, Shift itu apa, dan Ctrl Shift itu apa ya. Kita langsung ini aja. Kita klik kiri. Hop. Modifiernya udah hilang. Oh, ternyata di sini langsung ada duplicate-nya. Itu untuk klik Ctrl. Oke. Nah, kemudian ketika kita mau ngeklik ini terus auto complete terus alt, itu berarti kita nge-apply tapi bevelnya itu nggak ikut, tapi sebagai modifier bevelnya. Terus shift itu ngilangin bevelnya, terus control shift itu adalah ketika kita udah completion tapi kita masih mau ngedit. Nah, control shift itu ngebalikin kepada non destruktif dari modeling kita sebelumnya. Jadi contoh aja, kita langsung mau aja di sini auto complete. Modifiernya udah hilang semua dan kita masuk edit mode, udah selesai. Nah, dan salah satu yang aku suka dari Fluent adalah kita langsung di unwipe otomatis nih. Dia ada edge detection, jadi udah selesai. Kita langsung all unwipe aja gini aja. Terus sudah selesai nih. Tapi kalau misalnya kita ingin melakukan adjustment kepada ketebalan di sini nih, wah, aku masih mau nambahin ketebalan. Jadi aku klik F, Ctrl Shift klik. Jadi kita klik lagi dan modifiernya udah balik lagi semuanya. Technical display dan ya kita bisa ngatur lagi seperti ini. Escape terus hilang lagi. Kalau udah mantap, aku atau komplit aja deh. Ini. Udah mantap bersama ini. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi itu adalah salah satu tutorial in-depth, agak sedikit in-depth-nya, agak sedikit mendalam kepada bagaimana caranya kita membuat objek dari menggunakan add-on Fluent. Kita udah bahas create, boolean, insert, slice, cut atau add. Jadi misalkan teman-teman ingin bertanya ya fungsi apa lagi nih yang pada di sini, kalian bisa kirim komentar pada di kolom di bawah ya. Dan kalian juga bisa request kalian mau tutorial apa pada Fluent apa, pada add-on apa. Seperti biasa, jika aku bisa ngebuat tutorialnya, kemungkinan besar aku akan ngebuat tutorialnya buat kalian ya. Dan jika kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa jika kalian suka dengan video ini, klik like. Jika enggak, ya nggak apa-apa. Dan jika kalian ingin subscribe supaya kalian nggak ketinggalan tutorial atau review add-on dari Blender dan beberapa keseharian saya, maka klik subscribe. Gitu aja dari aku, dan jangan lupa untuk stay produktif bareng si Ojak. Bye bye.